kebiasaan-kebiasaan ini memberikan suatu gambaran kepada kita, memang penguasa hati, penguasa selera itu adalah Allah. Penguasa hati, penguasa selera, dan bahkan penguasa segala-galanya adalah Allah. Maka ketika Allah menjadikan hal-hal itu dominan menguasai akan manusia, maka manusia itu akan terhijab oleh apa yang menjadi kesenangannya. Kalau tidak berijtihad, tidak mujahadah, dia biasa untuk menyampingkan semua itu, lalu diutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu kan menjadi hijab, kan menjadi hijab. Itu sebabnya dibandingkan bahwa manusia yang digambarkan tidak punya hati itu akan sulit untuk mendapatkan lazzatul ta'ah, disebabkan oleh karena tidak ada tempat berletak lazzatul ta'ah itu karena tidak ada hati. Dan adanya lazzatul ta'ah ini berawal daripada adanya adzikr, yaitu peringatan, adanya nasihat, adanya tausiah-tausiah, adanya mau'izatul hasanah. Al-Quran itulah mau'izatul hasanah. Al-Quran inilah yang akan menjadi mau'izatul hasanah bagi orang yang punya qalb. Kalau orang tidak punya qalb, berarti bagikan sebongkah besi yang tidak ada magnetnya, dia tidak akan dapat melekat atau menyedot besi lainnya atau benda-benda yang lain memiliki zat besi, karena tidak ada magnet di dalam itu besi. Maka itu sebabnya dalam Musannif mengatakan yang saya maksudkan dalam hal di sini bukanlah segumpal darah yang terlindungi oleh tulang-tulang dada, tetapi yang saya maksudkan katanya adalah asir. Di dalam ilmu tarekat itu kan seperti yang sering kita ulangi, ada zikrul lisan, ada zikrul qalb, ada zikrul syir, ada zikrul ruh dulu, zikrul ruh, ada zikrul sir, ada zikrul musyahadah. Zikrul musyahadah dan sampai kepada zikir nafas. Sebagian daripada ahli tarekat mengatakan la ilaha illallah, zikir mampu musbat itu adalah zikrul lisan. Dan kan Allah itulah zikrul qalb. Qalb dalam artinya latifah. Tadi katakan zikrul latifah. Allah. Sedangkan huwa itulah zikrul ruh. Zikrul ruh. Ya. Kemudian kalau dia sudah mengatakan hu itu adalah zikrul syir. Nah, setelah zikrul syir itu adalah zikrul nafas yang sekali dikatakan zikrul musyahadah. Kata ini adalah zikrul musyahadah atau dikatakan juga zikrul nafas. Nah, tahapan semacam itu adalah dilakoni kadang-kadang sekali duduk. Dalam arti kalau dia sudah lelah zikrul lisan, dia berlanjut ke zikrul qalb, zikrul syir, zikrul roh, zikrul syir, kemudian zikrul musyahadah. Yang penting dia tidak berhenti berzikir. Nah, inilah qalb, sehingga orang yang tidak punya qalb tidak akan dapat kelihatan daripada Al-Quran, yang tidak punya syir. Maka berdasarkan itulah dikatakan bahwa ada manusia yang punya qalb, ada yang tidak punya qalb. Yang tidak punya qalb itu dia betul-betul di dalam tubuhnya itu ada sifat bahain dan sifat sibaiyah, sifat binatang buas. Kemudian ada yang mempunyai qalb yang sudah bisa melintasi sifat bahimiyah dan subu'iyah itu, yang akan bisa meningkat kepada sifat malakut, sifat malaikat. Sifat malaikat ini adalah sifat yang betul-betul merasa tenang, merasa nikmat,
adalah dengan adanya al-qurbu, dekat kepada Allah. Adanya qurb, adanya dekat kepada Allah. Karena apa? Dia akan merasa tersiksa, merasa tersakiti apabila sifat al-qurbu dan al-kasfu itu tergantikan oleh al-bu'du dan oleh al-hijabu. Kalau dia tergantikan oleh al-bu'du dan al-hijabu, berarti dia merasa tersakiti. Nah, di sini berarti manusia yang memiliki sifat malaikat itu berarti dia memiliki al-qurbu dan al-kasfu. Sedangkan yang tidak punya qalb itu dia memiliki sifat al-bu'du dan sifat al-hijabu. Bagaimana dia tidak akan terombang-ambing dalam hidupnya. Dia merana, bahkan dia mencari ketenangan dan kesenangan lewat yang haram-haram. Jadi tidak heran kita, bang, ini ada air putih, ada air bersih, aqua, mahal ini, bergizi, nggak mau dia, nggak mau. Saya mau minum yang ini saja, yang beralkohol. Sampai kepada yang sangat-sangat parah. Kadang-kadang nanti mereka itu tidak puas merasa minum alkohol, tapi mereka senang minum darah. Darah yang diminum. Karena apa? Karena pada saat itu dia sedang ditinggalkan oleh qalbnya. Seandainya kalau qalb ini ada pada diri manusia, maka lambat laun dia tentu akan selalu dekat kepada Allah, tidak berani jauh dari Allah, tidak berani jauh dari Allah. Maka oleh sebab itulah kita disuruh untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Zikir adalah dalam rangka untuk menenangkan rasa ingat di dalam qalb ini. Kita harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu katanya cara zikirnya dengan kalijaga. Dengan kalijaga. Dan diklaim punya kitab yang namanya kitab Suluk Lilung. Kitab Suluk Lilung ini adalah yang pakai bahasa Jawa, terdiri atas 65 bab. Nah, itu semuanya adalah berisi tentang belok ma'rifat. Tasawuf ya, yang masuk ma'rifat berarti dari tauhid sampai kepada tingkat tasawuf yang sudah dijalani oleh para sufi. Nah, ini ternyata ada juga namanya Tajribatus Shalihin di Kasfil Karubin. Itu adalah merupakan salah satu daripada racikan-racikan yang berawal daripada tajribat, daripada percobaan. Coba kalimat ini, coba kalimat ini, coba kalimat ini. Akhirnya kalimat-kalimat itu dirangkai dia menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk hati nurani kita penuh dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sedikit pun ruang kosong di dalam hati ini untuk selain daripada Allah. Itulah kalau daripada para malaikat. Sehingga malaikat yang sudah penuh hatinya dengan ini, maka tidak ada atau kita belum pernah mendengarkan riwayat malaikat yang berubah menjadi iblis. Walaupun dalam hikayat ada malaikat yang berubah menjadi manusia, yaitu ketika dia heran, kenapa kok manusia ini berbuat jahat saja pekerjaannya? Apa ada pekerjaan lain? Akhirnya malaikat itu dengan kata-katanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruhkan dia nafsu manusia. Syahwat manusia ditaruhkan di dalam hatinya. Ternyata dia terus sibuk hidupnya lebih brutal daripada manusia. Karena apa? Karena nafsu dan syahwat ini tidak ada pada malaikat. Karena tidak ada nafsu dan syahwat, yang ada hanya akal dan iman, maka dia hanya memiliki qurbu dan al-kasfu. Sedangkan manusia mempunyai segala-galanya, maka disitulah kepandai-pandaian manusia untuk menempatkan diri supaya tetap qurbu dan kasfu, supaya dapat
memiliki yang namanya kedekatan kepada Allah, sehingga terbukalah bahwa hati nuraninya hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang itu yang dalam Al-Itqan, dalam Al-Itqan itu disebutkan ada beberapa ayat yang diturunkan dengan satu sebab. Kemudian ada satu ayat diturunkan dengan beberapa sebab. Seperti misalnya kulir roh ini satu ayat yang diturunkan dengan banyak sebab. Sampai pada saat Rasulullah SAW ditanya oleh Yahudi itu, karena Yahudi kan, orang Yahudi itu dia tidak akan pernah langsung percaya kepada orang yang memproklamirkan dirinya sebagai Nabi Rasul kecuali kalau diuji. Tidak mampu diuji dengan senjata tajam, misalnya diuji dengan perdebatan. Termasuk Nabi kita diuji dengan senjata tajam, diuji dengan ini. Luka dia misalnya, tapi apakah dia akan marah dengan sebab luka itu? Apakah dia akan mencaci maki orang yang menyakitinya? Sampai kepada ditanya dengan macam-macam pertanyaan. Lalu Rasulullah tidak langsung menjawab, karena memang dia tidak ditakdirkan untuk selalu menjawab pertanyaan. Dia baru menjawab apabila diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditanyakan oleh mereka tentang ruh itu. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Maka jawab saja, roh itu urusan Tuhanku. Saya tidak diberikan pengetahuan sedikit pun, kecuali hanya sedikit tentang ruh. Hanya sedikit tentang ruh. Apa sedikit itu? Yaitu roh ini adalah menyebabkan jasad menjadi hidup. Kalau roh ini meninggalkan jasad, maka jasad jadi mati. Sementara roh tetap hidup di alam roh. Itu saja. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya roh, bagaimana ukuran roh, berapa beratnya roh, bagaimana warnanya roh. Saya tidak tahu. Lalu dari mana datanya roh, lalu kemana perginya, tidak tahu. Yang saya tahu hanya sedikit itu, bahwa dengan adanya itu si roh pada sebuah jasad itu jadi hidup. Dengan hilangnya itu roh, maka jasad itu jadi mati. Itu saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kulir roh min amri rabbi. Huwa al-amiru wal maliku. Dia itu si roh adalah pemerintah dan raja. Li'anna baina alamil amri wa alamil khalqi tartiban. Karena di antara alam amr dan alam makhluk ada tertib, ada urutan. Wa alamul amri amirun ala alamil khalqi. Alam amrun itu adalah merupakan pemerintah atas alam khalqi. Apa itu alamul amri? Wa wal latifatu, yaitu latifah allati idza salahat salaha laha sa'irul jasad. Apabila latifah ini bagus, niscaya bagus pula semua jasad. Makanya para tarekat itu zikir latifah dan zikir murakabah ini tidak bisa dihilangkan. Kadang-kadang tidak bisa dikerjakan langsung setelah zikir latifah, langsung zikir murakabah. Nah, kalau yang Naksabandi misalnya masuk dalam ruangan tempat suluknya, sampai pada berapa lama dia mendapatkan 70.000. Karena kalau 10.000 zikir latifah, 10.000 zikir murakabah. Zikir latifah itu ya Allah. Satu latifah 1.000. Tapi ada di antara latifah kulul jasad itu harus 4.000. Dengan nanti berjumlah 10.000. Nah, video murakabah itu kulul Allah 10.000. Kalau tidak bisa 10.000, ya 1.000.
zikir latifah Allah 1000, kemudian zikir murakabah Allahul Ahad 1000, cukuplah itu. Nah, tapi nanti kalau semakin meningkat dia, semakin memiliki lezat, sudah tidak enak lagi tidur, yang membuat mereka enak adalah zikir, tidak tidur-tidur lagi, maka mereka bisa minta oleh sampai sekian ribu, baik zikir latifah maupun zikir murakabah. Jadi ini adalah yang menjadi iza salhat la sairul jasad. Man arafah, siapa saja yang mengetahui akan dia, akan ini, kan sir itu. Fakat arafah nafsahu, maka berarti dia tahu dirinya. Wa man arafah nafsahu fakat arafah rabbahu. Siapa saja yang mengetahui dirinya pasti dia tahu akan Rabbnya. Sehingga dalam kitab hikam, man arafah qalbahu fakat arafah rabbahu. Siapa saja yang tahu akan qalbnya, maka dia tahu Rabbnya. Bahkan dalam hikam katakan syattana baina man qala man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man qala man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Jauh perbedaan antara orang yang mengatakan siapa saja yang tahu dirinya berarti dia tahu Tuhannya, dengan orang yang mengatakan siapa saja yang tahu Tuhannya pasti dia tahu dirinya. Karena apa? Di dalam Matan Zubat dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istighfar. Yang paling pertama kali harus diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan penuh keyakinan, bukan mengetahui diri, tapi mengetahui Allah. Nah, kenapa harus mengetahui Allah? Wajib, awal wajib. Oh, jadi kalau begitu manusia ini tidak wajib mengetahui dirinya. Kalau hanya yang diwajibkan adalah mengetahui Allah. Nah, jadi sebenarnya kata daripada Ibnu Ruslan ini, dia mengandung suatu arti bahwa sesungguhnya baru mulai manusia ini memayyiz, maka dia sudah diperkenalkan dirinya oleh orang tuanya, kita ini manusia. Jadi kan kalau ulama fikih menandai bahwa mumayyiz itu adalah apabila seorang anak sudah mampu makan dengan dirinya sendiri, mampu minum dengan dirinya sendiri, kalau dia pun mandi dirinya sendiri, kalau dia istinja sendiri, itu sudah mumayyiz. Maka saat itulah diperkenalkan kita di manusia, barulah diajar mengucapkan bahwa kita diciptakan oleh Allah, terus hanya sekali itu saja, sampai kepada nanti sesuai dengan ukuran perkembangan akalnya, dia akan bertanya, Allah itu siapa? Allah itu di mana? Allah itu benda atau makhluk atau bukan, dan seterusnya. Ini adalah tergantung dari para perkembangan akal. Tetapi ada orang-orang yang diperkenalkan dirinya sebagai manusia tapi tidak diperkenalkan tentang Tuhan. Itu orang-orang komunis. Sehingga dia tidak mau mengetahui Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diilmiahkan, kata mereka. Nah, itu sebabnya maka agama ini tidak semua ajaran agama Islam terutama sekali bisa diilmiahkan. Tapi hanya diyakini. Karena kalau diilmiahkan, kita berarti memaksakan akan ajaran agama harus tunduk kepada akal. Karena apa? Karena yang diilmiahkan itu semuanya ilmu, bukan agama. Kalau agama tidak perlu diilmiahkan, kecuali memang ada yang memang diilmiahkan. Artinya agama memberikan pelajaran yang sangat sederhana, bahwa ad-dinu huwal aqlu itu adalah menjadi salah satu titik sorotan daripada pengertian agama. Dalam arti apa? Agama ini kan untuk orang yang berakal, gitu maksudnya. Ad-dinu huwal aqlu, ada yang mengatakan agama itu akal. Sebenarnya ad-dinu huwa syai'un ma'qulun.
agama itulah sesuatu yang bisa dipahami secara logika. Cara memahami agama secara logika itu adalah tidak perlu berbasa-basi dengan kata-kata yang panjang lebar. Karena yang perlu basa-basi panjang lebar itu adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah. Nah, ilmu kalam misalnya, ilmu kalam ini makanya kadang-kadang ilmu kalam karena berbicara tentang masalah bagaimana dia menanamkan keyakinan dengan cara memberikan analisa-analisa ilmiah terhadap alam. Berarti ini alam semesta itu ilmiah. Karena dalil akli itu adalah merupakan sesuatu yang dipahami dengan akal. Yang menjadi dalil akli adalah penyajiannya terhadap ini alam semesta. Karena tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi bukan Tuhannya yang kita pikirkan. Kalau Allah hanya kita zikir, sedangkan ciptaan Allah makhluk ini itulah yang kita pikir. Kalau kita coba misalnya memaksakan pikir ini masuk di areal khalik, maka tidak akan mampu. Jadi kalau khalik hanya diingat. Sehingga dengan demikian orang-orang yang belum beragama mereka cerdas pikirannya, pintar sampai menjadi penemu-penemu sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh orang sebelumnya. Tetapi dia belum ditakdirkan untuk memiliki akal yang sempurna. Nah, ketika dia sudah menganut sebuah agama, baru dikatakan dia memiliki akal yang sempurna. Karena dia tunduk terhadap doktrin. Karena agama itu adalah doktrin, bukan semata-mata ilmiah. Sebenarnya tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, kalau dipaksakan secara ilmiah, nanti itu akan membuat apa? Surga itu ada dalam diri kita, neraka itu ada dalam diri kita. Kita tidak mengatakan bahwa surga itu ada di akhirat nanti, neraka di akhirat nanti, tidak ada. Kata mereka karena mereka memaksakan secara ilmiah. Maka di situ banyak juga ya para sufi-sufi yang kadang-kadang terpengaruh oleh paham Qadariyah ini, paham Mu'tazilah itu, sehingga dia mengatakan surga neraka itu kita yang membangunnya, kata mereka. Kalau mengatakan kita yang membangunnya itu keliru dengan doktrin agama. Tapi kalau kita yang mengusahakan untuk bisa masuk ke dalam surga dan seluas apa yang kita masuki itu adalah tergantung daripada mujahadah kita, begitu tidak sebaliknya neraka. Nah, itu baru bisa diterima oleh mayoritas orang. Tapi kalau dia mengatakan kita sendiri yang membangun surga, kita sendiri yang membangun neraka, dan sungguhnya neraka dan surga itu berada di dalam hati kita, inilah termasuk penyimpangan daripada orang yang mengatakan dirinya sebagai sufi murni atau sufi sejati. Itu kekeliruan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa inda dzalika, dan ketika itu yasummul abdu mabadi'a rawaihi al-ma'na al-matwiyah, pada ketika itulah mencium oleh seorang hamba akan awal-awal daripada rawaihal makna, yaitu bau-bau daripada makna al-matwiyah yang terlipat tahta qauli ta'ala innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sungguhnya Allah telah menciptakan Adam atas rupanya. Ini ada yang mengatakan rupa Allah, ada yang mengatakan atas rupa Adam itu sendiri. Ada rupa Adam itu sendiri. Karena Ibnu Dawud selalu mengembalikan dhamir itu pada sesuatu yang lebih dekat daripada dia. Maka kalau kita bandingkan antara lafaz Allah dengan lafaz Adam di sini adalah lebih dekat lafaz Adam, maka kalimat suratihi yang ada di situ mudhaf ilaihnya adalah ha, kembali kepada Adam. Jadi tidak kepada Allah. Karena kalau kita katakan Allah menciptakan Adam itu atas rupa Allah, berarti Adam ini penjelmaan dari Allah, penjelmaan daripada Allah, untuk menggambarkan bahwa Allah itu inilah seperti Adam ini. Kalau diartikan kembali dhamirnya kepada Allah.
Tapi kalau dikembalikan Adamnya kepada Adam, bahwa memang begitulah Allah menciptakan Adam seperti Adam yang disaksikan pada waktu itu. Nah, ini banyak sekarang versi muncul. Adam memang dengan istrinya Hawa melahirkan anak-anak kembar laki dan perempuan. Lalu ada yang mengatakan bahwa salah orang daripada yang kembaran itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini dia kembar bersama Nabi Sis katanya. Nabi Sis. Padahal menurut ajaran-ajaran yang kita dapatkan, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, bahwa Nabi Khidir itu namanya adalah Malkan. Orang tuanya namanya Balia. Makanya dikatakan Malkan bin Balia. Sedangkan Nabi Sis sebagai nabi yang menurut Qasasul Anbiya bukan anak langsung daripada Nabi Adam, tapi memang zuriyah Adam. Nah, versi yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah anak daripada Nabi Adam, jarak kelahiran Nabi Idris dengan Nabi Khidir dengan Nabi Sis ini jaraknya 3 hari. 3 hari. Sehingga kalau Nabi Khidir itu adalah rijalul gaib, sedangkan Nabi Sis itu miftahul gaib. Rijalul gaib ini menerima kitab sebanyak 30, sedangkan miftahul gaib itu menerima kitab sebanyak 50. Sehingga kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi rasul itu menurut versi ini sebanyak 120. Kalau dalam kitab-kitab Melayu dikatakan selaksa 2 kati. Selaksa 2 kati itu 120. Nah, versi-versi yang muncul akhir-akhir ini biasanya muncul daripada orang-orang yang mengatakan dirinya menjalani tarekat atau tasawuf sejati. Mereka menganggap dirinya tidak belajar dari mursyid yang zahir, tetapi mereka belajar daripada mursyid yang gaib. Yang namanya yang gaib itu adalah Nabi Khidir menurut mereka. Jadi mereka di mursyidnya adalah Nabi Khidir. Nah, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah guru daripada para rasul. Guru daripada para rasul. Dia berdalil dengan bahwa Nabi Musa mencari guru, yang disuruh cari guru itu ternyata guru Nabi Musa itulah Nabi Khidir. Ini apa daripada versi ini. Sehingga versi ini sangat menyanjung-nyanjung Nabi Khidir. Terutama sekali Nabi Khidir, kenapa masih hidup sampai sekarang di surga katanya? Tidak di surga. Nah, karena dia pernah berpetualangan sampai di surga dan minum air surga. Nah, justru karena dia pernah minum air surga, maka Nabi Khidir itu adalah selalu berada di air. Sedangkan di dalam Qasasul Anbiya dan beberapa kisah-kisah para nabi, bahwa Nabi Khidir ini pernah dia bersama-sama Iskandar Zulkarnain untuk mencari makhluk hayat memang. Tapi dalam perjalanannya Iskandar Zulkarnain tidak bisa sampai ke tempat itu, hanya Nabi Khidir yang bisa sampai, lalu minum namanya air hayat, makhluk hayat, sehingga dia mendapatkan kehidupan abadi. Nah, kemudian kalau kita sering, kata beliau, membaca ayat berapa itu dari surat Al-Kahfi dengan ulangan-ulangan tertentu, maka kita akan bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara wirid yang namanya Al-Musabba'atul Asri itu kita dikasih tahu di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah Nabi Khidir dibaiat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Khidir diajar Musabba'atul Asri itu oleh Nabi kita. Jadi sanadnya dari Nabi Khidir, kemudian Nabi kita dari
malaikat Jibril diserahkan satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah versi penemuan daripada orang-orang yang memang kadang-kadang berbeda. Kita husnuzan saja dalam hal ini, sambil kita coba juga ikut-ikut mengadakan penelitian literasi supaya kita memiliki literasi yang banyak membaca. Baca ini akan banyak memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi kita seringkali kan kurang literasi ini ya. Artinya kurang literatur berarti kurang baca. Asal bisa ngomong saja tapi tidak kurang membaca. Kalau orang yang sering membaca, banyak ilmunya, berbicara dengan cara bagus, itu bisa jadikan apa yang dikatakan jadi rujukan. Apa yang dikatakan itu. Tapi kalau kurang literasi, kemudian dia banyak ngomong, kadang-kadang itu merupakan asumsi. Asumsi tidak bisa dijadikan sebagai literasi. Nah, inilah orang-orang sekarang ini banyak yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang menghafal sampai 7 bahasa kitab suci. Ada kitab yang dikarang oleh seorang Indonesia di Bugis itu, namanya kitab itu kitab Lagaligo. Kitab Lagaligo ini memang berisi tentang ajaran makrifat. Diklaim sekarang ini menjadi kitab yang terbesar di dunia. Dia berbentuk puisi, memang syair bahasa Bugis, terdiri atas 300.000 bait. 300.000 bait. Sebelumnya kita kagum atas salah satu kitab yang ditulis oleh ulama Mesir hanya untuk memuji santul Rasulullah dengan 16.000 bait, hanya memuji santul beliau saja 16.000 bait. Kita sangat kagum. Kemudian kita kagum lagi dengan apa yang ditulis oleh Jalaluddin Arumi. Syairnya terdiri atas 26.000 bait. 26.000 bait. Kitab Al-Musannaf yang menjadi sumber ajaran tarekat Al-Malawiyah. Kemudian ini muncul kitab Lagaligo pakai bahasa Bugis, terdiri atas 300 bait syair. 300 bait syair. Cuma kita ini ya, kita agak timpang pikirannya, yang 300.000 bait itu terkumpul pada 6.000 halaman. 6.000 halaman lalu lembar. Nah cuma bagaimana besar satu halaman? Karena biasanya kalau nggak mau Bugis itu dulu katanya menulis kitab di daun lontar, yang lebih sering lagi adalah dia nulis dengan kulit macan. Kulit macan. Nah ini tempat timbangan. Ini butuhkan penelitian karena tempatnya yang ada. Ini kitab Lagaligo itu memang di museum Sulawesi ada. Kemudian yang paling utuh adalah di perpustakaan Belanda. Kita mengadakan penelitian untuk bisa menemukan yang otentik tentang kitab Lagaligo ini. Jadi 300.000 bait tertulis di atas 6.000 lembar. 6.000 lembar. Sedangkan tafsir Darul Khalidin yang sekarang saya tulis itu sudah hampir 6.000 halaman. 6.000 halaman dengan sekian belas jilid. Itu baru surat Taubat ayat 50. Surat Taubat sudah hampir 6.000 halaman. Nah kalau 6.000 halaman ini misalnya belum sampai 300.000 baris. Sedangkan kitab Lagaligo ini dalam 6.000 halaman tercantum sebanyak 300.000 bait. Oleh sebab itu kita harus mengadakan penelitian untuk kalau sekalian muda-muda ini. Ustaz-ustaz muda itu penelitian. Adakan penelitian, paling tidak penelitian literatur kita itu. Supaya makin bertambah literasi kita. Nah ini dalam kaitan dengan Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi wa nazara bi aini rahmati, yang memandang dengan pandangan kasih sayang ilal hamilina, kepada orang-orang yang membawa lahu baginya ala zahir lafzi, orang yang menghamil baginya atas zahir lafaznya, wa ilal muta'assibin,
dan kepada orang-orang yang selalu bertindak zalim fi tariqi ta'wilihi, pada jalan ambilnya. Artinya gini, dalam mengartikan innallaha khalaqa adama ala suratihi itu jangan dipandang maknanya secara fisik. Karena kalau dipandang maknanya secara fisik, maka bisa saja dia mengatakan kalau begitu Adam itu penjelmaan Allah, berarti Allah itu persis seperti Nabi Adam. Nah, tapi dengan kata-kata wa nazara bi ainir rahmah, dia memandang dengan mata rahmah kepada orang-orang yang menghamil atas makna zahir lafaznya. Kemudian dia juga memandang kepada takwilan orang-orang yang bertindak secara zalim. Ini artinya apa? Artinya penakwilan yang sifatnya manusiawi, lebih mengarahkan kepada dominan, maknanya itu adalah pada sifat manusianya, Maka dengan demikian apa yang dikatakan ala surati ini termasuk dia merupakan hadis yang dinamakan hadis mutasyabihah yang perlu ditakwil. Maka oleh sebab itu para sufi mengartikannya ada yang bertindak dengan cara adil, sehingga muncullah dari sosok Adam itu sifat-sifat ketuhanan yang betul-betul patut digugu dan ditiru. Tidak pernah dia menyakiti anak-anaknya. Coba bayangkan ketika terjadi tragedi antara Qabil dengan Habil. Pada waktu itu Adam berada di India, sedangkan tragedi ini terjadi di Saudi Arabia. Di saat Qabil ditindih kepalanya oleh Habil ditindih kepalanya Habil itu, dia berada di India. Kemudian Habil dan Habil berada di Saudi Arabia. Setelah mati si Habil, lalu Qabil ini membawa kembarannya itu menjadi istrinya di Yaman. Di Yaman dia berkembang biak. Sementara pasangan kembaran daripada Habil hidup sendirian di Saudi Arabia yang namanya Labuda. Iklimah ini kembaran daripada Qabil. Iklimah dibawa oleh Qabil ke Yaman, sehingga Labuda tinggal sendirian setelah meninggalnya Habil. Artinya tidak tinggal bersama kembaran. Sementara yang lain, kembaran-kembaran yang lain sudah nikah secara silang. Nah, ketika Nabi Adam datang ke Saudi Arabia, tepatnya di Jeddah, tempat tinggalnya dan tempat meninggalnya nenek kita Hawa, itu dia tanya, Habil mana? Habil sudah dibunuh oleh Qabil. Kemana sekarang Qabil? Dia pergi bersama Iklimah ke Yaman. Nah, pada saat itu Nabi Adam tetap memandang bahwa hal ini adalah merupakan sunnatullah yang tak bisa disingkiri oleh siapapun. Maka dia senantiasa ingat kepada Allah. Ini adalah merupakan salah satu daripada sifatnya yang memiliki sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya, sehingga kata-kata ala suratihi diklaim dalilnya memang kembali kepada lafaz Allah, tetapi bukan berarti yang sifatnya fisik, tapi adalah psikologi, fisik, yaitu kejiwaan. Wa in kanat rahmatuhu, dan jika ada rahmahnya, lil hamilina ala lafzi, bagi orang-orang yang hamil atau lafaz, aksaru min rahmatihi lil mutaassifina fit ta'wil, yaitu lebih banyak daripada rahmatnya kalau orang yang mutasifin itu pada dasarnya itu sebenarnya bertindak zalim, tapi di sini diartikan oleh para ulama dalam artian mengalihkan maknanya kepada makna yang ta'wil. Kalau tadi itu maknanya makna lafzi, ya ta'wil ini adalah makna daripada secara majazi, sedangkan al-hamilin pada lafaz ini adalah makna leksikalnya, masalah dan kamus. Nah,
Jadi sama-sama rahmatnya, sama-sama rahmat. Tetapi katanya penakwilannya rahmat dengan memandang kepada lafaznya lebih banyak dibanding dengan penakwilan rahmat yang dipandang kepada makna takwilnya. Kenapa? Li'anna rahmata ala qadri musibati. Karena bahwasanya rahmat itu akan datang sesuai dengan ukuran musibah yang didapatkan oleh manusia. Itu. Wa musibatu ulaika aksar. Sedangkan musibah mereka itu jauh lebih banyak. Jadi benar kalau pandangan sufi yang kalau kita sedang bicara tentang tasawuf, pokoknya semakin menderita manusia itu semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Semakin menderita. Kan dalam hikam itu banyak ditampilkan contoh-contoh yang orang-orang menderita. Nanti dalam kitab ini ada diceritakan bahwa Allah memerintah hari kiamat itu terjadi. Tapi hari kiamat itu tidak mau. Saya ingin melihat seorang kekasih engkau yang sangat menderita. Dia milih menderita daripada bahagia. Itu dari kita yang dimaksudkan. Di saat dia sangat menderita itu justru datang tawaran-tawaran, jasa-jasa daripada para malaikat. Misalnya ketika beliau itu dipukul sampai babak belur oleh masyarakat Taif, sampai sekujur tubuhnya berlumur darah. Saat itu datang malaikat menawarkan jasa. Ya Rasulullah, kita angkat saja gunung ini, kita tindih semuanya masyarakat Taif supaya mati, tidak ada yang tersisa satupun. Tak, jangan. Takhum, biarkan mereka. Fa inni la arju. Sungguhnya saya ini sangat berharap. Saya berharap ayyakhruja min aswabihim may yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Saya berharap akan lahir daripada sulbi mereka orang-orang beriman pada Allah dan kemudian. Seandainya kalau kau musnahkan sekarang, siapa yang akan dilahirkan orang beriman itu? Mati semuanya. Kalau kita matikan, tapi kalau kita biarkan mati, ya kalau tidak 50% ke 10% yang melahirkan orang-orang beriman. Akhirnya betul, dengan sebab sabarnya Rasulullah SAW yang tadinya menyakiti Rasulullah itu menjadi beriman. Yang tidak sempat beriman dia mati duluan, anak-anaknya, cucu-cucunya melahirkan orang beriman. Sehingga sekarang Taif ini dihuni oleh orang-orang beriman yang sangat-sangat bahagia dengan hasil pertanian, hasil perkebunan mereka. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada Rasulullah SAW. Ternyata memang di saat dia diuji dengan kesengsaraan, diuji lagi dengan godaan. Pada saat itu ternyata dia lulus. Tak dia sengsara. Banyak sekali tempat-tempatnya pada saat dia sangat butuh logistik untuk biaya peperangan, datang lagi malaikat penjaga gunung. Rasulullah kalau bisa Tuhan menerima, gunung ini akan mengalir ke arah Tuhan nanti dalam bentuk berlian, inten, kemudian emas dan perak di saat kau butuh. Apa jawab Rasulullah? Dari dunia daramallah daralahum wa malamallah aklalahu. Biarkan dunia ini menjadi rumah orang yang tidak punya rumah dan menjadi harta orang yang tidak punya harta, tidak punya akal. Pada saat itulah mereka diberi turun mengatakan sabatakan mobil qaulil thabit sallallahu bil qaulil thabit sabitullah alladzina amanu bil qaulil thabit fil hayati dunya wa bil akhirah. Nah ini itu ingin disaksikan oleh hari kiamat itu. Keadaan Rasulullah yang sangat-sangat pantas memberikan jawaban terhadap godaan. Ini kan tawaran-tawaran godaan di saat beliau sangat-sangat menderita. Nah ini adalah termasuk sifat-sifat Allah yang ada pada diri Nabi kita dan ada juga pada diri Nabi Adam alaihissalam. Jadi seukuran apa rahmat yang akan kita peroleh adalah seukuran musibah yang menimpa diri kita.
Wa in ishtaraku fil musibati al-firmanu min haqiqatil amri. Wa in ishtaraku, dan jika mereka itu berfungsi di musibatin, dalam musibah, musibatil harman, yaitu musibah pencegahan, min haqiqatil amri, dari hakikat perkara, fal haqiqatu fadlullah. Maka kalau begitu, hakikat itu merupakan karunia Allah, yu'ti may yasha, yang Allah berikan kepada siapa saja yang kendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat luhur, sangat besar. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya, yakhtassu biha, Allah mengkhususkan dengan itu hikmah. May yasha'u, siapa saja yang dia kendaki. Wa may yu'til hikmata wa yu'tal hikmata. Di sini katakan wa yu'til. Di Al-Qur'an wa may yu'tal. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di sini kata wa may yu'til. Siapa saja yang Allah berikan hikmah, maka orang yang diberikan hikmah itu diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah itu banyak arti, termasuk dia mustarak nafsi. Al-hikmah bimakna an-nubuwah, al-hikmah bimakna al-ulumun nafi'ah, al-hikmah bimakna ad-dolatul mu'min, dolatul mu'min, artinya barang hilang milik kaum mukmin. Kemudian al-hikmah itu bimakna al-kalamul hakim, yaitu kata-kata bijak. Sangat luas artinya kemarin. Makanya ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu dengan kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Qala wa na'idu ilal ghardi, kita kembali kepada tujuan kita. Bahkan al-khailal tula, maka sungguhnya kita telah coba menunda-nunda, akan memperpanjang-panjang. Wa tawalna nafsa, dan kita memperpanjang nafasnya, bernapas panjang. Fi amrin, pada suatu perkara, huwa a'la min ulumil muamalah, yang dia merupakan suatu yang jauh lebih tinggi daripada ilmu-ilmu muamalah. Allati naksiluha fi hadzal kitab, yang kita maksudkan di dalam kitab ini. Pakar zahara, maka sungguhnya telah nampak, anna rutbatal khalaqi, bahwasanya tingkatan orang-orang binasa, laisa illa lil juhalil muqaddimin, bukan bagi orang, bukan kecuali tidak ada illa lil juhalil muqaddimin, kecuali bagi orang-orang bodoh yang membohongi, yang berbohong. Masyhadatu dzalika, lalu apa yang jadi dalil bahwasanya al-halaq itu adalah untuk para juhala yang kadzibin, min kitabillahi wa sunnati rasulih. Itu ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasul dalam hadis. La tadkhul tahta al-hasri, jangan kau sampai masuk di bawah kesimpulan-kesimpulan. Falidzalika lam yuridha, maka itu sebabnya kita tidak dapatkan di sini. Nanti akan ada judul lain yang akan dibicarakan tentang rutbah yang pertama itu adalah rutbatul khalifin. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit kepada rutbatul tsaniyah, yaitu rutbatul mu'adzabin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ar-rutbatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, rutbatul mu'adzabin, yaitulah tingkatan orang-orang yang disiksa. Karena tadi hadits ini yang disiksa. Wa hadhihi rutbatu man tahalla bisabyasil iman, ini adalah tingkatan orang yang hanya berhias dengan pokok iman, dasar iman, iman semata-mata. Walakin, tetapi orang yang sudah berhias dengan dasar keimanan itu, kasura fil wabai, dia kurang dalam penyempurnaan imannya, bimuqtadahu, dengan tuntutan-tuntutan iman itu. Fa inna ra'sal iman, maka sungguhnya kepala daripada iman itu wa tauhid, belajar tauhid, pengesaan Allah. Maka qul huwallahu ahad dikatakan dia surat Ikhlas. Surat Ikhlas dalam arti ini
bukan surat Al-Khalas tapi ikhlas. Ikhlas sebenarnya pembersih hati. Maka kalau ingin hati kita ini suci bersih, maka itulah yang dikatakan zikir murakabah. Banyak membaca surat ikhlas. Paling tidak ya zikir latifah 1000, zikir murakabah 1000, zikir murakabah 1000. Nah ini. Jadi sudah saatnya kita mulai untuk apa? Masuk ke dunia tarekat nanti, tetapi dengan tidak meninggalkan syariat. Itulah yang dimaksudkan dengan kita bisa mendapatkan hakikat dalam tarekat dan mendapatkan tarekat dalam syariat. Dalam arti filosofi daripada Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu sebagai satu ajaran. Kita ulas sedikit perjalanannya Isra itu secara vertikal, secara horizontal. Itu gambaran daripada syariat. Perjalanan di Baitul Maqdis sampai kepada langit ketujuh itu adalah perjalanan tarekat. Dari langit ketujuh sampai kepada Aras itu adalah pelajaran daripada hakikat. Dan dari hakikat itu akan lahir ma'rifat. Dari Aras sampai ke maqamul mukafahah. Dan di maqamul mukafahah itulah katanya hanya di situ Rasulullah dipanggil namanya sendiri dan Muhammad. Ini pun masih kontroversi karena Allah tidak pernah memanggil Nabi kita dengan namanya sendiri. Lalu ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul. Buktinya pada waktu sampai di maqam mukafahah Rasulullah mengatakan at-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillah. Lalu apa dia kata? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah disitulah tempat duluannya tahiyat baru sujud. Nah di saat dia sujud itulah katanya Rasulullah dipanggil dengan namanya sendiri, ya Muhammad irfa' ra'sak is'al uqo. Nah itu. Jadi setelah dia sampai di maqam mukafahah itu berarti dia maqam ma'rifatnya sudah tinggi. Tapi kembalinya lagi ke bumi ini menggambarkan bahwa walaupun sudah sampai maqamnya secara hakikat yang tinggi, ma'rifat yang tinggi, dia tidak pernah meninggalkan syariat. Itulah yang dimaksudkan mencari hakikat ma'rifat di dalam tarekat dan tarekat di dalam syariat. Jangan pernah meninggalkan syariat walaupun kita memperdalami. Bila perlu semakin indah kita lakukan yang namanya salat syariat ini, semakin indah. Jangan seperti orang-orang bilang kalau sudah dia zikir, selawat, istighfar, salatnya mau melecong-melencong salat kemari tidak diperhatikan. Mau salatnya khusyuk atau tidak diperhatikan. Yang penting zikir istighfarnya itu. Padahal Allah menyuruh kita fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau kau sudah tuntaskan, artinya salat itu kau sudah lakukan secara sempurna, silakan di luar salat zikir. Ini kadang-kadang salatnya tidak benar. Zikir itu terus, banyak-banyak yang penting nanti yang menghapuskan. Memang betul, tapi alangkah bagusnya karena apa? Karena salat itu adalah dikatakan itu kullu ma uhiya ilaika wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itulah merupakan zikir yang paling akbar. Salat itu. Seandainya kalau kita sholat terus tidak sempat berzikir di luar sholat, itu bagus. Kalau terus sholat terus, sampai kita betul-betul menemukan Allah dalam sholat. Jadi tidak sempat zikir misalnya, salat terus. Qala wa huwa alla ya'budu illallah. Dan yaitu ketauhidan ini bahwa jangan dia menyembah kecuali Allah. Kalian yang menyembah kecuali Allah. Faman ittaba'a hawahu, dan siapa saja yang mengikuti akan hawanya, faqad ittakhadha ilahahu hawahu, maka sungguhnya orang semacam itu telah menjadikan yang menjadi Tuhannya adalah hawanya. Nah ini termasuk orang yang menyebutkan Allah dengan hawanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fahuwa muwahhidun bilisanihi, maka orang yang semacam ini faqad ittakhadha ilahahu hawa itu muwahhidun bilisani, dia bertauhid hanya dengan lidahnya. La bil hakikati, tapi tidak bertauhid dengan hakikatnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa katanya? Rasulullah mengatakan bahwa wailun liman zakarallaha bilisanihi wa asallaha bi amalihi. Celaka orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah dengan lidahnya
tetapi dia mendurhakai Allah dengan amal. Berarti dia hanya zikir lisan, tidak dibuktikan dalam bentuk zikrul arkan. Karena apa? Dalam hatinya tidak ada zikrul jinan. Bal makna kaulika, tetapi makna daripada ucapan engkau la ilaha illa makna qauli ta'ala. Jadi perkataan itu mengatakan la ilaha illa makna qauli ta'ala kul Allahu zarhum fi haulihim yal'abun. Nah ini artinya yang mengatakan Allah, tetapi mereka itu dibiarkan di dalam senda guraunya, dalam perdebatannya, dalam permainannya, mereka bermain-main. Dalam arti apa? Dia tidak membuktikan perkataan Allah, Rabbuna Allah semesta kamu itu tidak. Nah ini sekarang ada orang yang mengatakan istiqomah itu suatu yang keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena dikatakan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada diri kita. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi para ahli tarekat, ini adalah merupakan salah satu cara kita untuk melatih diri istiqomah. Istiqomah. Makanya banyak orang yang mulai berwiridan yang banyak dulu sampai kepada mentok kepada yang sedikit tapi tidak istiqomah. Supaya masuk dalam kategori sabda Rasulullah SAW, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling afdal itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit tapi terus-menerus. Nah dari kalimat adwamuha inilah yang lahir istilah istiqomah itu, sampai kepada al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih afdal daripada 1000 karamah. Dan yang paling besar karamah, kata daripada Ibnu Athaillah, mencantumkan di situ perkataan daripada Imam Al-Junaidi, bahwa karamah yang paling besar itu adalah apabila kita bisa spontanitas meninggalkan kejahatan langsung istiqomah di dalam kebaikan. Itu yang karamah yang paling besar. Jadi orang yang bisa berjalan di atas air kecil itu karamah. Yang bisa berjalan di atas udara itu karamah juga, tapi sangat kecil. Tapi karamah yang paling utama adalah istiqomah dalam kebaikan setelah dia berlumur-lumur dalam sebuah kejahatan. Maka karamah itu seperti itulah yang paling baik. Qala wa huwa antadara bil kulliyati ghairallah, yaitu bahwa kau meninggalkan secara total selain daripada Allah, meninggalkan secara total selain daripada Allah. Wa makna qauli ta'ala alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan begitu juga makna daripada firman Allah, yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Istiqomah dalam arti di sini tetap pendirian, tetap dia mengesahkan Allah, tetap dia menjunjung tinggi perintah Allah, tetap dia menjauhi larangan Allah sampai mati. Balamma kana siratul mustaqim, dan manakala ada siratul mustaqim, alladzi la yaqbalu tauhidu illa bil istiqamah, yang ada bahwa tidak sempurna tauhid itu kecuali dengan istiqamah. Karena di sini supastakan mengatakan baru dikatakan sempurna. Alai adabku minasyari, dia lebih lembut dibanding daripada bulu. Wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Itu istiqomah itu. Tauhid yang kita lakukan secara istiqomah ini adalah jauh lebih halus dibanding dengan pecah seribu daripada bulu, dan lebih tajam pandang daripada pedang yang tajam. Mislu sirati al-mausufi fil akhirah, seperti sirat yang disifatkan di akhirat. Ala yang fakku bisyarri, maka dia tidak akan bisa terbuka dengan suatu kejahatan. Al-mailin anil istiqamah, daripada cenderung berpaling daripada istiqamah. Dari istiqamah itulah, karena ihdinas shiratal mustaqim adalah jalan orang istiqamah. Jalan istiqamah, dan jalan orang istiqamah ini adalah merupakan penjelmaan daripada jalan yang diridai oleh Allah. Makanya itu juga dibicarakan oleh beberapa tokoh. Kenapa tidak mengatakan ihdinas shiratal
sirotaka, siratal mustaqim itu sirotaka. Tapi dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, tidak mengatakan sirotaka allati an'amta alaihim. Menunjukkan bahwa apa? Dalam istiqomah ini perlu ada contoh. Perlu ada contoh. Makanya ini orang-orang tua kita sengaja dia melakukan sesuatu cara istiqomah tanpa kita sadari sesungguhnya dia mengajarkan kepada kita apa yang bisa kita identifikasi daripada perilaku mereka yang mulia. Kalau dia misalnya memiliki kebiasaan sampai 1000 kebiasaan yang bagus, mungkin satu yang kita bisa ambil sebagai salah satu daripada cara kita untuk mengikuti jejak mereka. Karena siratal ladzina an'amta alaihim ini termasuk adalah sirat yang dijalani oleh guru-guru kita. Karena guru-guru itu merupakan suatu perjalanan hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim itu kan kemarin malam Kamis di Kediri ledakan pol daripada seluruh tuan guru Kediri. Saya kebetulan disuruh memberikan pengajian, ini saya ungkap. Karena salah satu daripada tuan guru yang ada di Kediri yang sangat terkenal itu Tuan Guru Mokhtar, yang punya karangan kitab hanya 3 lembar, kitab Melayu berbicara tentang masalah fidyah sholat. Nah ini karena kebanyakan banyak sekarang di sana sini muncul ya pusat-pusat muda yang tidak membolehkan qada sholat, tidak membolehkan fidyah sholat. Apa tidak tahu oleh Tuan Guru Mokhtar bahwa kalau memang dia tidak boleh, kenapa harus dilakukan? Kalau Ibrahim, kalau Mustafa justru menyemas untuk memfidyahkan sholat orang-orang saleh sekalipun. Itu saya ungkap di hadapan mereka supaya nanti yang muda-muda itu jangan meninggalkan apa yang diwariskan oleh Tuan Guru tadi. Saya katakan semua Tuan Guru tadi diri ini sampai dari yang paling sepuh sampai paling muda semuanya mazhabnya Syafi'i. Kenapa sekarang ada muncul orang tidak bermazhab? Apakah mereka itu lebih alim daripada Tuan Guru kita yang dulu? Sampai jam 12 itu. Dan alhamdulillah yang hadir ramai sekali. Ya kemudian tidak ada ributnya. Tidak ada ributnya. Semua diam dengarkan pengajian. Artinya ini kan pertama dia datang di Kediri. Adakan holding untuk seluruh tuan guru. Datang pertama. Saya ungkapkan, lihat saja pada halaman 3 daripada kitab Al-Mu'in, bila perlu ini ibarat apa dalam halaman 3 kitab Al-Mu'in tentang masalah wajibnya qada sholat. Orang yang meninggalkan sholat, berapapun sholat yang ditinggalkan wajib diqada, wajib tawran, dan ada yang sudah tawran. Yang wajib tawran itu apabila ditinggalkan tanpa alasan syar'i. Yang sunat tawran itu apabila ditinggalkan dengan alasan syar'i, misalnya karena sakit, karena tidur, dia tidak sempat sholat, dia ngolong sampai luar sholat, maka sunat dia tawran. Tapi kalau tidak ada alasan syar'inya, wajib qada tawran di dalam kitab Fathul ini. Kemudian apa? Kemudian di situ dikatakan man mata wa alaihi salatun maktubatun fa'itatun lam tuqda wa lam tuqda ajab alaha antut ala anha antut ala anhu awsal biha awlam awla. Artinya siapa saja yang meninggal dunia lalu ada salat wajib yang dia tinggalkan yang belum diqada, belum difidyahkan, harus dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Apakah keluarga yang meninggal itu berpesan atau tidak berpesan, maka keluarga yang hidup ini melakukannya. Dikatakan dalam ibarat itu, haram orang melakukan salat sunat sebelum dia menyelesaikan salat, mengqada salat yang sudah ditinggalkan. Haram hukumnya. Di ibarat ini jelas sekali. Itu seringkali kita lewati ya. Karena apa? Karena tidak ada masalah kan? Tidak ada yang, kalau di sini kan lagi-lagi saja dulu diajarkan oleh guru kita. Tapi ketika sekarang orang mengatakan haram mengqada salat, dengan dalil apa mereka? Pada saat inilah kita buka ya. Bila perlu kita sampaikan kepada mereka sekarang para umum supaya diapal. Sebenarnya ini betul pengajian dalam hal ini saya suruh hafal ibarat itu. Karena apa? Seringkali dia kadang-kadang tidak berdasarkan hukum pelajarinya. Kadang-kadang man mata
wa alaihi salatun maktubatun fa'idatun lam tuqda wa lam tuqda. Dikatakan lam tuqda wa lam tuqda ini sebagai jawab. Dia mengatakan siapa saja meninggalkan salat wajib maka tidak dituntut untuk mengqadanya, tidak dituntut untuk memfidyahkannya. Ini kan kebablasan itu, kebablasan. Nah, oleh sebab itu Imam kita publikasikan ini. Kitab fidyah yang ditulis oleh Tuan Guru Mukhtar yang 3 lembar banyak. Itu pun kitab Melayu. Dan ini salah satu dasarnya. Dalam kitab Tanwirul Qulub juga dikatakan seperti ini. Jadi supaya jangan mereka itu enak-enak begitu meninggalkan sholat tidak wajib qada. Sementara dalam hadis surat Muslim katakan man nasiya anis sholati falyu'addiha idza dzakara. Siapa saja yang lupa melakukan sholat hendaklah dia lakukan setelah dia ingat. Riwayat Muslim, Imam Muslim. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh. Kalau kita istiqomah, jangankan yang wajib, yang sunat pun kita tinggalkan, kita ulangi dia, kita qada. Itu baru kita istiqomah. Kalau kita tidak qada berarti putus istiqomah. Berarti kita mulai dari awal. Kalau tidak di qada yang sunat-sunat itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan nasya an salatil lail fal yu'addiha baina subhi wa dhuhri. Siapa saja yang lupa melakukan salat lain, maka hendaklah dilakukan antara subuh dan zuhur. Dalam arti harus dilakukan. Nah, ini baru dikatakan istiqomah. Ya kalau ada orang yang mengatakan istiqomah itu keliru itu, dia berdalil dengan apa? Aisyah pernah marah kepada orang yang melakukan salat duha karena dianggap bahwa dia akan mewajibkan sesuatu yang sunat. Nah, jadi kita harus berikan pencerahan. Kamu istiqomah, tapi ini tetap adalah merupakan sunat. Tapi akan menjadi suatu kewajiban apabila sudah menjadi suatu peraturan. Menjadi suatu peraturan. Dulu pernah seorang tuan guru membahas tentang masalah peraturan di pondok. Kemudian si santri ini bertanya, kalau begitu fardu apa namanya? Tentu dipecat ya langsung. Santri nggak dipecat. Akhirnya ya mungkin dia pindah ke pondok lain, akhirnya ilmunya nggak berkah. Karena apa? Dianggap dia termasuk istilah daripada al-maghfurlah dan Maulana Syekh katakan orang ditiro. Yosike belanda itu memang betul. Karena apa? Karena orang-orang hal kecil aja hanya bertanya tentang itu, tapi dianggap serius, dia katakan pembangkang, hanya dipecat dari pondok, hanya sampai sekarang terluka-luka, ilmunya tidak berkah, dia sakit, gitu. Dia bisa berbuat apa? Inilah termasuk salah satu daripada makna daripada istiqomah. Kalau sudah menjadi peraturan misalnya di pondok, pada saat itu dia menjadi kewajiban untuk bertaat kepada guru. Nah, kita tunjukkan dulu, nanti kita akan mulai daripada walamma kana siratul mustaqim ila jannah. Ada masalah istiqomah nanti. Wallahu a'lam bishawab.